Siapa? Perawat Faiza. Oh iya, betul. Hari ini saya lihat Mbak kelihatan segar ya. Kelihatan ceria juga. Ini Mbak Dinda berhias ya? Iya. Ih, Mbak Dinda kelihatan sangat cantik kalau berhias. Mbak Dinda juga wangi, habis pakai parfum ya Mbak? Iya. Berarti hari ini Mbak Dinda mandi dan berhias sendiri atau dibantu? Sendiri, tapi tadi siapnya dibantu. Oh gitu. Boleh saya lihat jadwal yang kemarin Mbak? Oh iya, benar. Mbak Dinda juga sudah mengisi yang mandi dan berhias. Bagus ya Mbak Dinda ya, ini dipertahankan. Ini Mbak Dinda. Baik, sesuai janji kita kemarin, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang alat makan sama cara makan dan minum yang baik dan benar. Apakah Mbak Dinda siap? Waktunya 15 menit ya. Mbak Dinda mau di sini atau yang di tempat yang lain? Sini saja. Baik ya Mbak Dinda. Tadi pagi sebelum saya kesini saat sarapan saya lihat Mbak Dinda makannya nggak dihabiskan. Kenapa ya kalau boleh tahu? Kurang bernafsu. Kurang bernafsu. Tapi Mbak Dinda suka sayurannya nggak? Suka. Oh nggak suka. Selain karena kurang nafsu, sayurannya juga kurang suka ya? Pahit. Oh iya pahit. Tapi Mbak Dinda, sayuran itu penting ya buat kesehatan. Dia bisa memperlancar BAB juga, jadi tidak sembelit. Nah, kalau menurut Mbak Dinda nih, makan itu ada manfaatnya nggak? Biar kenyang. Biar kenyang. Jadi selain kenyang, udah. Manfaat makan tuh selain kenyang untuk energi. Jadi kita bisa beraktivitas secara lancar dan tidak lemas. Tapi biasanya saya habis makan langsung tidur. Iya, karena habis makan bikin ngantuk ya Mbak Dinda ya. Apa-apa asalkan diberi jeda. Jedanya bisa 30 menit atau 1 jam setelah makan baru Mbak Dinda bisa boleh tidur. Nah kalau misalnya disuruh milih nih, tadi kan Mbak Dinda nggak mau makan karena pahit ya. Kalau misalnya Mbak Dinda disuruh pilih, mau nggak makan tapi nanti sakit atau makan tapi sehat? Nggak makan. Milih nggak makan. Kalau misalnya sayurannya Mbak Dinda suka, Mbak Dinda mau makan atau tidak? Mau. Mbak Dinda kalau misalnya sebelum makan, yang biasanya Mbak Dinda lakukan apa? Ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain? Mbak Dinda cuci tangan enggak? Enggak. Jadi kalau misalnya kita sebelum makan itu kita cuci tangan dulu Mbak Dinda, agar tangannya itu kalau misalnya kotor bisa jadi bersih. Mbak Dinda tahu nggak cara cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Pakai air. Pakai air. Tapi langkah-langkahnya tahu nggak? Nih saya ajarin ya, Mbak Dinda bisa ikutin. Ini praktiknya nanti Mbak Dinda bisa coba di wastafel atau di keran ya. Pertama kita gosok-gosok telapak tangannya. Kalau sudah, punggung tangannya. Kedua punggung tangan. Selanjutnya sela-sela. Nah, sehabis sela-sela, selanjutnya kunci. Nah, setelah ibu jari, nah terus habis itu Mbak Dinda kuku. Salah itu. Ya, benar. Mbak Dinda cuci tangan, Mbak Dinda bisa ambil makannya yang Mbak Dinda suka agar bisa dihabiskan. Terus sebelum makan, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Makanannya, selain makanannya, tempatnya. Terus membaca doa. Mbak Dinda sebagai muslim nih, Mbak Dinda tahu nggak doanya sebelum makan? Tahu. Terus Mbak Dinda juga harus rutin minum air putih ya. Mbak Dinda biasanya kalau minum air putih sehari habis berapa? Nggak tahu. Nggak dihitung ya? Minum yang baik dan benar itu minimal 8 sampai 10 gelas sehari. Kita untuk minum itu sekitar 1 liter per hari. 1 liter per hari sama dengan 8 sampai 10 gelas. Nah, setelah Mbak Dinda makan, apa yang Mbak Dinda lakukan? Setelah makan? Iya. Habis makan nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain. Setelah makan Mbak Dinda cuci piringnya ya. Cuci piring, sendok, dan gelas yang telah dipakai. Sebelum cuci piring, Mbak Dinda juga membaca doa.
Apakah Mbak Dinda ada yang ditanyakan dan paham? Paham. Ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak. Berarti sudah mengerti ya cara-caranya. Bisa Mbak Dinda jelaskan kembali? Kalau makan itu nggak cuma biar kenyang, tapi biar tubuh ada energi. Terus kalau sebelum makan harus cuci tangan dulu, Iya. sama persiapkan alatnya yang bersih. Habis setelah makan harus dicuci tempat makannya. Oh iya, betul ya Mbak Dinda. Terus perasaannya nih Mbak Dinda setelah kita ngobrol kayak gini, apa yang Mbak Dinda rasakan? Tahu cara makan dengan baik dan benar. Oh iya, bagus ya Mbak Dinda. Saya juga ikut senang mendengarnya. Terus ini kita masukkan ke jadwal harian ya. Ke jadwalnya itu sama seperti mandi dan berias, Mbak Dinda checklistnya di sebelah sini. Jika melakukannya tanpa disuruh atau tanpa bantuan, ini dengan bantuan dan ini tidak dilakukan. Mbak Dinda harus jujur ya. Oh iya Mbak Dinda, untuk makan, ini Mbak Dinda bisa pegang. Untuk makan itu 3 kali sehari ya Mbak Dinda, di pagi, siang, dan malam. Mbak Dinda makannya rutin nggak atau kadang-kadang aja? Kalau suster ngasih itu makan tapi nggak habis. Oh Mbak, tapi nggak habis. Berarti besok pagi harus dihabiskan ya Mbak Dinda. Baik, apakah ada yang ditanyakan Mbak sebelumnya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, besok di pertemuan besok kita akan berbincang tentang latihan cara BAK dan BAB di kamar mandi dengan benar. Apakah Mbak Dinda bersedia? Waktunya sama 10-15 menit. Dan di sini apakah Mbak Dinda ingin tempat baru atau bagaimana? Di sini aja. Sengaja. Baik ya Mbak, jika tidak ditanyakan, saya pamit dulu. Sampai jumpa besok. Selamat pagi Mbak Dinda.